Yuner. Tuan Besar Honglian tersenyum dengan kehangatan yang belum pernah terlihat sebelumnya di matanya yang suram, saat dia membelai rambut Guru Woyun dengan penuh kasih sayang. Gerbang wilayah teratai merah akan selalu terbuka untukmu, selama kamu ingin pulang, kamu dapat mengunjungiku kapan saja, apa kamu mengerti? Guru Woyun mengangguk, dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan memeluk Tuan Besar Honglian sekali lagi, dia menurunkan kelopak matanya, menyembunyikan resolusinya. Ayah, maafkan aku karena tidak bisa tinggal di sisimu. Karena aku tidak ingin tetap berada di bawah sayap siapapun, aku tidak punya pilihan selain tumbuh lebih kuat. Setelah aku cukup kuat, barulah keluarga kita bisa bersatu kembali. Dia mengerti bahwa kekuatan musuh saat ini berada di luar jangkauannya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat meningkatkan level kekuatannya sendiri. Ngomong-ngomong, bisakah ayah menjelaskan pembagian kekuatan kota pertama kepadaku, dan dunia di luar pangkat orang suci bela diri? Saat itu keluarga Lin dari kota pertama yang menyebabkan keluarga kita terpisah. Namun keluarga Lin tidak terlalu diperhitungkan di kota pertama. Tuan Besar Honglian tertawa pahit dan berbicara dengan putus asa. Warga kota pertama terisolasi dari dunia, hanya mereka yang telah menembus peringkat orang suci bela diri yang akan diserap ke kota pertama. Kamu mungkin memiliki gagasan tentang seberapa kuat kota pertama sebenarnya sekarang. Tatapan Guru Woyun menjadi gelap. Tidak heran bahwa hanya ada tertinggi bela diri di daratan dan tidak ada catatan tentang orang suci bela diri sama sekali. Siapapun yang telah menembus peringkat orang suci bela diri akan diserap ke kota pertama. Sepertinya kota pertama memang sangat kuat. Guru Woyun merajut alisnya dengan lembut saat cahaya melintas di sudut matanya. Cahaya matahari terbenam memancarkan cahaya dingin ke wajahnya yang halus, membuatnya tampak seolah-olah dia bisa mengambil jiwa seseorang. Betul sekali. Tuan Besar Honglian mengangguk. Kota pertama adalah kota lain di daratan puncak timur. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatanku yang dapat melakukan kontak dengan tempat itu. Namun kota pertama juga memiliki aturannya sendiri dan dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kekuatan di kota pertama yang dapat menyerang sesuka hati. Jika tidak, kekuatan besar apapun di kota pertama seperti keluarga Lin misalnya, dapat memilih untuk menghancurkan seluruh negara kapanpun mereka mau. Guru Woyun telah melihat para pembudidaya kuat dari keluarga Lin dengan matanya sendiri. Mereka pasti bisa menghancurkan seluruh negara dengan begitu banyak tertinggi bela diri di barisan mereka. Namun, keluarga Lin pasti memiliki lebih dari sekedar tertinggi bela diri di tengah-tengah mereka. Mereka juga harus memiliki orang suci bela diri. Berdasarkan penjelasan ayah, mengapa anggota keluarga Lin mencoba membawaku pergi? Guru Woyun mengangkat alisnya. Mungkinkah mereka tidak lagi peduli dengan peraturan kota pertama? Tuan Besar Honglian terdiam saat mendengar ini. Dia kemudian berbicara lagi setelah jeda yang lama. Aku sendiri tidak terlalu yakin, mungkin aku terlalu banyak bergerak akhir-akhir ini dan telah memaksa tangan kentut tua itu. Namun Yuner, jangan khawatir, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menemukanmu di masa depan. Dia bisa mentolerir apapun yang dilemparkan keluarga Lin padanya, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa mereka akan bergerak melawan putrinya yang berharga.
Api yang mengamuk muncul di dada Tuan Besar Hong Lian saat memikirkan hal ini, dan dia hampir meludahkan kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya. Baru-baru ini aku merasakan bahwa aku akan mengalami terobosan, jadi aku ingin berkultivasi tertutup untuk sementara waktu. Setelah aku mendapatkan terobosanku, aku akan meninggalkan negara angin melayang. Guru Woyun tersenyum. Selama beberapa hari terakhir dia merasakan kemacetannya mengendur, dia menganggap bahwa itu tidak akan terlalu lama sebelum dia akan mencapai peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Pada saat itu, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi tertinggi bela diri. Baiklah. Tuan Besar Hong Lian dengan lembut mengamati fitur halus dan cantik wanita itu. Dia kemudian melengkungkan bibirnya. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Namun, jika kamu merasa lelah, jangan lupa untuk mengunjungiku di wilayah teratai merah. Guru Woyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Tuan Besar Hong Lian memberinya beberapa nasihat lagi dan mendesaknya untuk beristirahat dengan baik sebelum meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah dia pergi, sesosok tua mendorong pintu terbuka dan berjalan dengan kesal. "Tuan, ini sangat terlambat. Mengapa Anda datang menemuiku?" Guru Woyun melihat ekspresi kesal di tatapan Bai Zongtian dan mengangkat alis, saat dia bertanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Bai Zongtian menatap Guru Woyun dengan tenang. "Gadis kecil, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Tuan Besar Hong Lian adalah ayah kandungmu dalam kehidupanmu sekarang? Anda tidak bertanya." Mulut Guru Woyun berkedut saat dia menjawab dan mengangkat bahu. Baik, aku akan berhenti menjadi begitu perhitungan denganmu atas masalah ini. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya?" Pupil Bai Zongtian melesat bolak-balik saat senyum sinis terbentuk di bibirnya. Guru Woyun melihat senyum jahat di wajah lelaki tua itu dan bertanya, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Seperti ini. Bai Zongtian menggosok tangannya dan menyeringai pada Guru Woyun. Beberapa hari yang lalu Tuan Sekte dari Sekte Kedokteran telah menemukan formula pil kuno dan dia telah mengundang semua dokter hebat untuk mempelajarinya. Aku memutuskan untuk memintamu ikut denganku. Menurut Tuan Sekte, jika ada yang berhasil memperbaiki pil dari formula pil itu, Sekte Kedokteran akan menghadiahi mereka dengan salah satu wilayah mereka. Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak tertarik." "Apa?" Bai Zongtian hampir melompat, senyum nakalnya berubah menjadi tatapan tajam yang diarahkan ke Guru Woyun. "Apakah kamu tahu wilayah mana yang dia tawarkan? Itu wilayah Blok Utara. Wilayah ini berisi ramuan obat berharga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ramuan obat terkenal yang dijual dengan harga setinggi langit di pelelangan telah diperoleh dari wilayah Blok Utara. Namun wilayah Blok Utara ini terjalin di antara semua jenis kekuatan yang kuat, oleh karena itu Sekte Kedokteran tidak dapat menanganinya dengan baik. Inilah mengapa mereka memutuskan untuk menyajikannya sebagai hadiah kali ini." Bai Zongtian menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Gadis kecil, aku percaya pada kekuatanmu, dan dengan kemampuanmu, kita pasti bisa menyatukan wilayah Blok Utara."
Selain itu, bahkan jika kamu tidak ingin menjadi penguasa wilayah blok utara, kamu setidaknya bisa memiliki kebebasan untuk mengumpulkan ramuan obat yang berharga dari wilayah blok utara kapanpun kamu mau. Karena wilayah blok utara milik sekte kedokteran, seseorang akan memerlukan persetujuan sekte kedokteran sebelum seseorang dapat memasuki wilayah blok utara. Oleh karena itu, jika seseorang berhasil mendapatkan wilayah blok utara, mereka tidak lagi memerlukan persetujuan sekte kedokteran untuk memasukinya. Namun ada terlalu banyak kekuatan kuat di wilayah blok utara. Inilah alasan mengapa sekte kedokteran belum dapat sepenuhnya memanfaatkan sumber dayanya meskipun faktanya tanah itu milik mereka. Wilayah blok utara. Kilatan muncul di mata Guru Woyun. Kapan kita pergi Tuan? Wilayah blok utara berisi ramuan obat paling banyak di daratan puncak timur. Dia masih membutuhkan banyak ramuan obat langka untuk membantu menyembuhkan lengan Yuer. Inilah mengapa dia bertekad untuk memenangkan wilayah blok utara. Mata Bai Zongtian berbinar ketika dia mendengar bahwa Guru Woyun akhirnya menyetujui permintaannya. Seringai mekar di wajahnya yang tua seperti bunga krisan yang mekar saat dia berkata, "Kita akan pergi besok." Besok, Guru Woyun dengan lembut membelai dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Awalnya dia berniat untuk menerobos ke peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi sebelum berangkat dari negara angin melayang, namun sepertinya dia harus mengubah rencananya. Tidak peduli apa, pertemuan sekte kedokteran jauh lebih penting. Selain itu dia sama tertariknya dengan formula pil kuno. Baiklah, biarkan aku mengurus beberapa hal dulu. Kita bisa pergi setelah aku selesai. Bai Zongtian terkekeh. Sampai jumpa besok pagi. Dia kemudian berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Matahari terbenam memancarkan sisa cahaya melalui daun jendela dan ke jubah hijau wanita itu. Guru Woyun tenggelam dalam pikirannya ketika sebuah lengan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menariknya dengan kuat ke dalam pelukan hangat. Hati Guru Woyun perlahan melunak saat dia merasakan sensasi pelukan akrab itu. "Xiao Ye, bagaimana kamu bisa masuk?" Qian Bei menunjuk ke jendela yang terbuka di belakangnya. Dia kemudian menyadari bahwa Guru Woyun membawanya kembali ke jendela dan menjelaskan. "Aku masuk melalui jendela." Sudut mulut Guru Woyun berkedut. "Jendela? Mengapa aku tidak menyadari bahwa Xiao Ye menyukai masuk melalui jendela?" "Tunggu. Maksudmu selama ini kamu berada di luar jendela, kamu tidak pernah pergi?" Qian Bei mengangguk, dia menurunkan pupil merahnya dan mengamati wanita berjubah hijau yang terletak di lengannya, bibirnya bergerak. "Yuner, musuhmu terlalu kuat, aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu, itulah sebabnya aku tetap berada di luar jendela. Aku tidak dapat melindungimu sekali sebelumnya dan aku harus melihatmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan tragedi apapun menimpamu dalam hidup ini." Guru Woyun terkejut, dia berbalik untuk menghadapi fitur tak tertandingi pria itu dan mendeteksi rasa bersalah dan kesedihan di wajahnya. Dia mengangkat alisnya dengan sedih. "Xiao Ye, apa maksudmu?
Bagaimana ketidakmampuanmu untuk melindungiku menyebabkan aku meninggalkanmu. Selain itu kamu harus mengerti bahwa aku bukan tipe wanita yang suka bersembunyi di belakang orang lain, terutama jika orang itu adalah kamu. Qianbei terguncang. Bagaimana aku bisa lupa? Meskipun ingatanku telah kembali, dia masih tidak dapat mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu dan aku tidak berani membiarkannya mengetahuinya. Xiao Ye. Guru Ouyun mengangkat kepalanya saat matanya menatap Qianbei. Pada saat ini fitur halusnya menunjukkan cahaya tekad. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, aku tidak ingin bersembunyi di belakangmu, aku hanya ingin bertarung bersamamu, aku juga berharap bahwa kamu akan dapat mempercayaiku. Mempercayainya? Qianbei meraih pergelangan tangan Guru Ouyun dengan erat dan dengan lembut menurunkan kelopak matanya. Setelah jeda yang lama, dia mengangkat kelopak matanya lagi dan menatap Guru Ouyun. Rambut peraknya menonjolkan wajahnya dengan cara yang sangat indah sehingga orang akan kesulitan bernapas. Bahkan setelah mereka saling kenal selama bertahun-tahun, pria ini masih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Guru Ouyun dan hatinya akan melunak secara otomatis. Xiao Ye, aku. Tiba-tiba sepasang bibir hangat mendarat di bibirnya, menyebabkan dia kehilangan semua arti kata-katanya. Yuner, aku percaya padamu. Kamu bukan tipe orang yang membutuhkan perlindungan orang lain, nyatanya justru sebaliknya. Kamu telah melindungi orang yang kamu cintai selama ini, tetapi sebagai priamu, aku harap aku bisa menjadi seseorang yang dapat kamu andalkan dan memberimu rasa aman yang cukup. Pengakuan pria itu menyebabkan tubuh Guru Ouyun gemetar. Dia perlahan menutup matanya dan mencium bibirnya. Ciumannya hangat dan lembut, dia bergerak dengan sangat hati-hati seolah-olah dia takut menyakitinya. Yuner, bolehkah? Qianbei dengan lembut melonggarkan pelukannya, napasnya yang hangat, diikuti oleh kata-katanya yang lembut dan lembut membelai wajah Guru Ouyun. Akibatnya hatinya mengepal dan dia dengan lembut menutup matanya. Aku sudah menerima pria ini sejak lama, apa bedanya jika aku memberikan diriku kepadanya? Selama bertahun-tahun persahabatan kami sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Baik. Guru Ouyun membuka matanya lagi pada pemikiran itu dan menatap fitur tak tertandingi pria itu, saat dia menjawab dengan tatapan penuh tekad di matanya. Qianbei tersenyum, senyum ini jauh lebih indah daripada senyum lain yang pernah dia tunjukkan di masa lalu. Itu membuat jantung Guru Ouyun tersentak dengan cara yang aneh. Dia tanpa sadar mengingat pertemuan pertama mereka. Dia tidak pernah bisa melupakan pria tampan tiada taraf yang telah berbaring tak bergerak di peti mati yang dingin dan sedingin es itu. Dia juga tidak bisa melupakan pandangan sekilas yang tak terduga tentang tubuhnya yang luwes. Mungkin pada saat itu Guru Ouyun tidak akan pernah menyangka bahwa pria ini, yang telah kehilangan ingatannya, akan selamanya menaruh perhatian yang tulus untuknya bertahun-tahun kemudian. Qianbei meraih Guru Ouyun ke dalam pelukannya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Jari-jarinya membelai wajah wanita itu dan raut wajahnya yang biasanya suram dan haus darah telah benar-benar hilang, digantikan dengan rasa kelembutan. Putriku tersayang, aku lupa menyebutkan satu hal lagi. Pada saat itu sebuah tangan telah mendorong pintu kamar tidur terbuka, seketika,
Qian Bei merasa seolah-olah seember air sedingin es baru saja dibuang ke kepalanya, menyebabkan wajahnya yang tampan tiada taraf menjadi hitam seperti dasar kuali. Wajahnya yang sekarang sangat gelap menatap ambang pintu. Tuan Besar Honglian benar-benar terkejut ketika dia memasuki ruangan. Dia secara naluriah mundur 2 langkah dan bergumam canggung. "Kalian berdua, lanjutkan." Namun, begitu dia melangkah keluar dari ruangan, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah jeda singkat, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya, menendang pintu hingga terbuka dalam satu gerakan cepat dan meraung dengan marah. "Bocah sialan, apa yang akan kamu lakukan pada putriku yang berharga?" Qian Bei melengkungkan sudut bibirnya dan menatap Tuan Besar Honglian dengan acuh tak acuh. "Aku melakukan apapun yang baru saja Anda lihat." "Kamu..." Tuan Besar Honglian hampir menjadi gila karena marah. Anak nakal terkutuk ini memiliki keberanian untuk bermain-main dengan putriku yang berharga. Dia bahkan memiliki keberanian untuk menekan tubuh putriku tersayang di bawahnya. "Xiao Ye." Wajah Guru Oyun semerah buah bit, dia menatap tajam ke arah Qian Bei. "Tunggu apa lagi, turun. Seperti yang kamu perintahkan istriku." Qian Bei melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dan dengan patuh turun dari tempat tidur. Namun, fiturnya yang mempesona masih tetap hitam seperti dasar kuali. Tidak mudah baginya untuk meyakinkan Guru Oyun untuk menyetujui masalah ini. Namun dia tidak pernah berharap rencananya akan digagalkan oleh calon ayah mertuanya pada akhirnya. Tentu saja, jika ini orang lain, dia mungkin akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan ruangan ini lagi. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" Guru Oyun merasa sedikit canggung. Dia juga tidak menyangka ayahnya akan datang dan mencarinya lagi pada saat ini. Sebenarnya Xiao Ye tidak bisa disalahkan untuk ini. "Itu aku." Dia takut bahwa Tuan Besar Honglian akan menyalahkan Qian Bei, jadi dia berusaha menjelaskan sebagai gantinya. Namun, itu hanya membawa gelombang asam yang lebih tinggi di hati Tuan Besar Honglian. "Putriku memang telah dewasa dan sekarang milik orang lain. Aku bahkan belum melakukan apapun pada bocah sialan itu, tapi dia sudah mendukungnya." Tuan Besar Honglian mendengus kesal. Namun demikian, ketika dia berbalik menghadap Guru Oyun, tatapannya yang suram melunak sekali lagi. "Ini benar-benar tidak banyak. Aku memiliki bagan organisasi yang merinci pembagian kekuasaan di kota pertama. Aku lupa memberikannya kepadamu, jadi aku kembali untuk menyerahkannya. Ini adalah hasil dari penyelidikanku selama bertahun-tahun." Saat dia berbicara, Tuan Besar Honglian meletakkan selembar kertas di depan Guru Oyun saat dia memelototi Qian Bei. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Guru Oyun lagi. "Yuner, sebelumnya anak nakal terkutuk ini telah mengatakan kepadaku bahwa kalian telah melakukan hubungan seksual. Apakah ini benar?" "Hubungan seksual?" Guru Oyun menatap Qian Bei dengan kaget. Ketika dia melihat senyum licik di wajahnya, dia menggosok hidungnya dan benar-benar terdiam. "Ini..." Guru Oyun berbalik dan melirik Tuan Besar Honglian, sebelum dia menjawab dengan ragu.
Kurasa begitu. Pada akhirnya Guru Oyun memilih untuk menutupi kebohongan Qian Beiye, namun, setelah dia memihak Qian Beiye dalam hal ini, dia kemudian memberinya tatapan tajam. Tuan Besar Honglian yang saat ini sangat terkejut tidak memperhatikan ekspresi wajahnya sama sekali, sebaliknya, dia menyesali dengan kesal. Gadis dewasa tidak bisa disimpan di rumah. Aku berpikir bahwa aku dapat memilikimu untuk diriku sendiri selama beberapa tahun lagi, tetapi karena kamu telah membuat keputusan seperti itu, aku tidak punya pilihan selain menyerahkanmu kepadanya. Tuan Besar Honglian menghela nafas sebelum dia berbalik untuk melihat Qian Beiye. Kali ini ekspresinya bukanlah pemandangan yang sangat indah, dia memelototinya dengan dingin dan berbicara kepadanya dengan sikap berwibawa. Nak, aku hanya punya satu anak perempuan yang berharga. Di masa lalu dia telah mengalami banyak penderitaan, jadi jika kamu memiliki keberanian untuk menggertaknya, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan khawatir ayah mertua, aku tidak akan membiarkan bahaya datang ke Yuner. Mulut Qian Beiye melengkung menjadi senyum yang indah, namun, matanya yang merah darah dipenuhi dengan tekad. Dia akan memberikan hidupnya untuk melindungi wanita ini, karenanya, dia tidak akan pernah tahan jika dia terluka. Ayah. Guru Oyun melangkah maju dan mengulurkan tangan ke Tuan Besar Honglian dan memeluknya. Dia kemudian tersenyum lembut dan berkata, "Saat ini hal terpenting bagiku adalah keluarga kita bersatu kembali. Jika aku ingin menikahi Xiao Ye, kita harus mendapatkan ibu kembali." Tuan Besar Honglian merasa sedikit lebih baik setelah mendengar ini. Wajahnya yang tampan bersinar dengan senyum yang indah saat dia menatap lembut pada wanita berbaju hijau. "Putriku tersayang, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Jika ada yang menggertakmu cari aku di wilayah teratai merah, aku ingin melihat orang yang berani menggertak putriku yang berharga." Dia berbicara dengan cara yang tajam dan mendominasi. Alisnya yang tajam terangkat sedikit dan wajahnya yang tampan memancarkan cahaya dingin. Hati Guru Oyun melunak dan dia dengan lembut mengangguk. "Ayah, aku akan menghadiri rapat umum sekte kedokteran. Setelah aku selesai dengan itu, aku akan pergi ke wilayah teratai merah dan mengunjungimu." "Baiklah. Aku akan menunggumu di wilayah teratai merah." Setelah dia mengatakan bagiannya, Tuan Besar Honglian menatap Qian Beiye sekali lagi sebelum dia berbalik dan meninggalkan kamar tidur. Setelah sosok muram berbaju merah pergi, Guru Oyun menghadap Qian Beiye dan mengangkat alis. "Kita sudah mengalami hubungan seksual. Bukankah kita akan mengalaminya nanti?" Qian Beiye tersenyum luar biasa seolah-olah tidak ada yang perlu dipermalukan dalam kata-katanya. Mata merahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergerak lebih dekat ke arah Guru Oyun. "Istriku, akankah kita melanjutkannya?" Saat Qian Beiye bergerak lebih dekat ke arah Guru Oyun, dia tiba-tiba disambut oleh tendangan cepat yang mendarat di Qian Beiye yang tak berdaya. Pada saat itu ekspresi Qian Beiye berubah drastis, dia berkeringat dingin karena rasa sakit dan tampak sangat menyedihkan saat dia menatap wanita itu dengan sedih. "Istriku, apakah kamu ingin suamimu mati tanpa keturunan?" Ungkapan mati tanpa keturunan telah diucapkan dengan gigi terkatup. Kunjungan duniawi pertama telah disela dengan kasar oleh ayah mertuaku yang terhormat.
Ini adalah hal yang baik bahwa aku memiliki daya tahan yang baik sehingga tidak menimbulkan konsekuensi serius. Namun Guru Oyun langsung menendangku selama upaya keduaku, sementara kekuatan dari tendangannya tidak sekuat itu. Area ini sebenarnya adalah titik terlemah pria. Selain itu Qian Bei tidak pernah mempertahankan pertahanannya di hadapan Guru Oyun. Oleh karena itu, meskipun dia telah mencapai pangkat orang suci bela diri sejak lama, kerusakannya terlihat jelas karena dia tidak memiliki perlindungan apapun. Jangan khawatir, jika kamu tidak dapat melakukan hubungan seksual, aku masih bisa menyembuhkanmu. Guru Oyun mengangkat bahu saat dia menatap Qian Bei. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk pernyataan dirimu tentang hubungan seksual kita dengan ayahku. Guru Oyun telah melindungi Qian Bei saat Gu Tian berada di kamar, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan melepaskannya dengan mudah. Qian Bei seperti anak anjing yang diganggu saat dia menatap Guru Oyun dengan mata seperti anak anjing dan meratap. Istriku, suamimu akan pergi besok, jadi kamu akan pergi. Guru Oyun terkejut, tiba-tiba rasa keengganan muncul di relung hatinya. Aku memiliki beberapa urusan, setelah aku selesai dengan itu, aku akan datang menemuimu. Tatapan menyedihkan Qian Bei menghilang saat dia menyebutkan ini dan lampu merah menyala di matanya yang merah darah. Dia menyipitkan pandangannya, menunjukkan sedikit kedengkian. Kota pertama, keluarga Lin, karena mereka memiliki keberanian untuk menyentuh wanitaku, mereka harus membayar harganya. Baiklah. Guru Oyun mengangguk. Aku akan menunggumu di rapat umum sekte kedokteran. Jika kamu tidak dapat datang selama rapat umum sekte kedokteran, temui aku di wilayah Blok Utara. Namun aku percaya bahwa ketika saatnya tiba kamu tidak perlu mencariku secara khusus. Kamu akan tahu di mana aku berada. Nada suaranya tegas dan dia berbicara dengan penuh percaya diri. Betul sekali, ketika saatnya tiba, dia akan menjadi terkenal di seluruh daratan. Qian Bei tidak perlu mencari terlalu keras untuk menemukannya. Istriku. Qian Bei menariknya ke dalam pelukan. Dia menurunkan kelopak matanya dan mengamati wajah halus dan cantik di depannya sebelum menanamkan ciuman sengit di bibirnya. Kamu tidak diizinkan untuk menggoda orang lain saat aku tidak ada. Sebenarnya, dari semua pria di sekitarnya, Qian Bei selalu merasa bahwa Zixi adalah yang paling berbahaya. Meskipun Zixi masih anak-anak saat ini, kebijaksanaan yang dia pegang sama sekali tidak setingkat dengan usianya. Oleh karena itu dia akan memanfaatkan sepenuhnya wajahnya yang naif dan polos untuk mengeksploitasi hati Guru Oyun. Sepertinya sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan semua masalahnya dan kembali ke sisinya. Senja, di bawah langit terang bulan yang tenang, Guru Oyun masih terjaga. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dengan mata tertutup. Energi spiritual samar mulai beredar di sekelilingnya. Dia menyerap ini melalui panca inderanya ke dalam tubuhnya, perlahan mengisi lautan spiritualnya. Tiba-tiba dengan ledakan keras, gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam pikirannya dan melesat ke langit.
Sejumlah besar energi spiritual telah berkumpul menjadi awan yang melayang di atas kepalanya, itu memberikan perasaan tercekik yang sangat dalam. Kehormatan bela diri tingkat tinggi. Guru Woyun perlahan menghembuskan napas dan mengangkat bibirnya menjadi senyuman. Aku tidak berpikir bahwa aku akan menerobos ke peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi malam ini. Aku kira aku akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Ini berarti bahwa aku sekarang hanya selangkah lagi untuk menjadi tertinggi bela diri. Setelah aku menerobos ke peringkat tertinggi bela diri, aku kemudian bisa menyembuhkan lengan Yuer yang terputus. Dia menutup matanya lagi pada pemikiran itu dan mulai mengumpulkan energi yang dia terima dari terobosannya. Bagi seorang kultivator, waktu dapat berlalu dengan sangat cepat selama kultivasi. Bagi Guru Woyun, rasanya baru 1 jam berlalu sebelum tiba-tiba siang hari. Awalnya dia dan Bai Zongtian telah setuju untuk pergi ke sekte kedokteran hari ini, tetapi Bai Zongtian memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dia telah meminta Guru Woyun untuk memulai perjalanan terlebih dahulu dan dia akan bertemu dengannya nanti. Guru Woyun, putri kecil, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal sebelum dia menuju sekte kedokteran. Sekte kedokteran terkenal di daratan puncak timur. Alasannya adalah bahwa Tuan Sekte kedokteran berada di peringkat yang sama dengan Dokter Suci. Namun, tidak seperti Dokter Suci Bai Zongtian yang maverick, Tuan Sekte kedokteran jelas menjadi tujuan banyak anak muda. Anggota Sekte kedokteran bangga dan sombong. Mereka tidak memperhatikan kebanyakan orang sehingga bahkan jika orang lain menetapkan sekte kedokteran sebagai tujuan mereka, mereka tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sekte kedokteran, bahkan sekalipun. Namun, hari ini berbeda. Seorang tetua sekte kedokteran sebelumnya telah menemukan formula pil yang hilang dan kekuatan sekte kedokteran tidak cukup untuk berhasil memperbaiki pil. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, sekte kedokteran telah membuat pengumuman yang mengundang setiap dokter dari seluruh dunia untuk bergabung dengan sekte kedokteran dan meneliti penyempurnaan pil. Karena itu, banyak orang berkumpul di kaki gunung sekte kedokteran. Mereka semua adalah dokter yang berkumpul untuk menghadiri rapat umum sekte kedokteran. Pada saat ini, di kaki gunung sekte kedokteran, seorang wanita muda mengenakan jubah hijau berhenti di langkahnya saat jarinya dengan lembut membelai dagunya. Dia tersenyum lembut ketika dia melihat ke pintu megah di puncak gunung dan bergumam pada dirinya sendiri. Rapat umum sekte kedokteran akan segera dimulai. Aku ingin tahu apakah Tuan telah tiba. Wanita ini tampak berusia sekitar 20 tahun. Meskipun dia tidak terlalu cantik, wajahnya menyenangkan mata, sesuatu tentang dirinya bahkan lebih menarik daripada wanita cantik yang memukau. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pemuda berlengan satu yang berjalan di sampingnya. Meskipun pemuda itu tampan dan tampak halus, lengannya yang terputus adalah satu-satunya kelemahannya. Kedua anak muda ini tidak datang untuk menghadiri rapat umum sekte kedokteran kan? Itu mungkin,
Tetapi mereka terlalu muda dan mereka tidak ditemani oleh penatua sama sekali. Berdasarkan itu, mereka pasti tidak bisa berada di sini untuk rapat umum sekte kedokteran. Karena ada pemuda bertangan satu, alasan kunjungan mereka jelas, mereka ingin sekte kedokteran membantu mereka. Mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Dokter sekte kedokteran tidak akan pernah membantu begitu saja. Selain itu lengannya telah terputus sehingga bahkan para dewa pun tidak dapat membantunya. Namun pemuda itu memang memiliki fitur yang bagus dan halus, sayang sekali dia lumpuh. Para penggosip menggelengkan kepala ketika mereka merasakan sedikit rasa kasihan di hati mereka. Bagi mereka, masa depan pemuda ini suram karena ia telah lumpuh pada usia yang begitu muda. Guru Woyun dengan tenang mengalihkan pandangannya ke para penggosip sebelum dia dengan cepat berbalik. Dia dengan lembut mengambil tangan Xia Linyu saat matanya bersinar dengan tekad. "Yuer, jangan khawatir, aku akan menyembuhkan lenganmu." Wajah muda dan polos Xia Linyu tersenyum, matanya yang gelap sejernih dan jernih seperti kolam mata air segar. "Kakak, aku tidak keberatan jika lenganku tidak pernah tumbuh kembali." Namun, mengatakan bahwa dia tidak keberatan adalah bohong. Sejak reinkarnasinya, dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjadi beban saudara perempuannya. Dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk membantunya. Namun pada akhirnya aku menjadi beban. Mata Xia Linyu menjadi gelap saat dia melirik lengan bajunya yang telanjang, tetapi segera kembali ke tatapan normal mereka. Dia tidak bisa membiarkan saudara perempuannya memperhatikan rasa rendah diri dan kesedihan yang dia rasakan jauh di lubuk hati. "Yuer, kamu harus percaya pada kekuatanku." Guru Woyun berbalik menghadap Xia Linyu. "Aku tidak akan membiarkanmu tetap seperti ini selama sisa hidupmu." Tiba-tiba tawa mencemooh terdengar dan suara mengejek berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu dewa? Lengan yang terputus tidak dapat tumbuh kembali dan semua orang tahu ini, namun kamu berani menyombongkan diri seperti itu, kamu benar-benar bodoh." Guru Woyun dengan lembut mengerutkan alisnya saat dia berbalik menghadap seorang wanita muda yang mengenakan jubah kuning di sebelahnya. Tatapannya yang jernih dan dingin tetap benar-benar stabil. Wanita berjubah kuning itu melirik Guru Woyun dan mencibir. Dia kemudian berbalik ke arah Xia Linyu, mengangkat dagunya dan menyatakan dengan arogan, "Lenganmu yang terputus tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Tidak ada gunanya bagimu untuk pergi ke sekte kedokteran, jadi izinkan aku memberimu nasihat, pulanglah dan berhenti mencari aibmu sendiri. Selain itu kamu hanya orang cacat. Apakah kamu tidak menyadari statusmu sendiri sebelum memasuki sekte kedokteran?" Untuk sudut pandang wanita berjubah kuning, keduanya jelas bepergian ke sini untuk mencari dokter. Begitu banyak orang telah tiba dan berusaha memasuki sekte kedokteran sehingga tugasnya di depan pintu gunung adalah untuk mengawasi dan menghentikan siapapun selain dokter yang memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan mencoba menyelinap ke sekte kedokteran. Kedua anak muda ini jelas berada di sini untuk mendapatkan perawatan medis. Meskipun pemuda ini mungkin cacat dan kekuatannya tidak dapat diklasifikasikan sebagai lemah, wanita di sebelahnya benar-benar tidak berguna. Tidak ada sedikit pun energi spiritual pada dirinya, jadi apa lagi yang bisa dia lakukan selain tidak berguna? Minta maaf kepada Yuer atas apa yang baru saja kamu katakan.
Guru Woyun menatap wanita berbaju kuning yang menghalangi jalan, alisnya berkerut menjadi sedikit cemberut saat dia menuntut dengan nada dingin. Ya ampun, apakah wanita ini idiot? Apakah dia tidak tahu siapa wanita yang berdiri di depannya? Itu Huang Feifei, putri penatua Huang. Mereka mengatakan bahwa Huang Feifei memiliki karakter yang sangat kuat dan sangat mudah menyimpan dendam. Jika kamu melewatinya, kamu bisa melupakan datang ke sekte kedokteran untuk penyakit apapun yang mungkin kamu miliki di masa depan. Sebagai manusia kita harus beradaptasi dengan keadaan. Mereka datang ke sini untuk meminta perhatian obat dan mereka telah menyinggung putri seorang penatua dari sekte kedokteran. Apakah ini berarti mereka ingin memutuskan semua hubungan dengan sekte kedokteran selama sisa hidup mereka? Jika aku adalah dia, aku akan mengakui bahwa aku telah salah pada Huang Feifei terlebih dahulu. Mungkin aku bahkan akan menerima pengampunannya. Tetapi wanita ini ingin Huang Feifei meminta maaf kepada orang cacat itu. Ketika mereka melihat perubahan ekspresi Huang Feifei, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa tidak bersukacita atas kemalangan orang lain. Beberapa merasa kasihan juga, tetapi kebanyakan dari mereka masih menunggu, mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Kakak. Xia Linyu menarik lengan baju Guru Woyun sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, kakak tidak perlu marah demi aku." Sebenarnya, Xia Linyu tidak mengatakan ini karena dia takut pada Huang Feifei. Dia hanya tidak ingin menyeret kakaknya karena urusannya sendiri. Bagaimanapun, saudara perempuannya telah melakukan lebih dari cukup untuknya sampai dia tidak akan pernah bisa membalasnya dalam satu kehidupan. Anak ini lebih mampu beradaptasi dengan keadaan. Huang Feifei mencibir, dia mengangkat dagunya dan menatap Guru Woyun dengan arogan. "Jika kamu ingin aku meminta maaf kepadamu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan untuk membuatku melakukannya. Namun, jika kamu mengakui dosamu kepadaku sekarang, aku akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sekte kedokteran dengan mudah." Masuk akal bagi Huang Feifei untuk berbicara seperti itu. Di daratan ini, selain dari para pembudidaya yang kuat seperti Tuan Besar Hong Lian, siapa lagi yang memiliki keberanian untuk tidak mempertimbangkan sekte kedokteran? Bahkan jika wanita ini adalah seorang putri dari negara lain, dia masih bisa memperlakukannya dengan kasar. Namun, itu akan menjadi kasus yang berbeda jika dia adalah putri Tuan Besar Hong Lian. Lagi pula, tidak ada yang berani memprovokasi kelainan seperti Tuan Besar Hong Lian. Bahkan Tuan Sekte Kedokteran tidak akan berani memanjat kepala orang gila itu. Namun, dia tidak pernah mendengar bahwa Tuan Besar Hong Lian memiliki seorang putri. Itulah sebabnya dia berani berbicara tanpa rasa takut kepada Guru Woyun dengan cara seperti itu.